Halo, selamat siang Farah. Halo Musir, selamat siang. Apa kabarnya nih siang hari ini? Kabarnya baik-baik saja, Musir. Oke, mantap. Oke, kan kita udah saling kenal. Tapi karena Mhm. videonya kita baru tag sekarang, agak kasih perkenalan dulu lah. Oke, sebelumnya dari saya sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Musir Ziraska Khairul, biasa dipanggil Musir. Di sini saya mahasiswa Bakar Regular A tahun 2020. Mana tujuan saya ini mau menyiapkan atau menuntaskan tugas mata kuliah konseling traumatik. Oke, mungkin sekarang kepada Sarah, silakan. Oke, baik, terima kasih Musir. Oke, perkenalkan nama saya Sarah Noverta Rahel Purba, tapi biasanya dipanggil Sarah. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, dan saya juga kelas BK Regular A 2020, dan saya sekelas dengan kamu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, setelah kita perkenalan, saya juga udah menjelaskan tujuannya. Kemudian biar agak lebih apa tadi kan tujuan secara singkat. Jadi tujuan yang lebih secara umumnya itu saya akan melakukan praktek desensitisasi, yang mana di sini saya akan bertanya kepada Sarah, kira-kira ada terkait trauma-trauma yang pernah dialami Sarah, mulai dari tingkatan level yang paling rendah sampai ke tinggi. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada Sarah. Tahu nggak apa sih itu trauma? Sarah tahu nggak apa itu trauma? Saya tahu, tapi sedikit Bang. Kalau trauma itu kayaknya takut ya, tapi nggak tahu lah Bang. Coba jelasin. Oke, baik. Jadi secara umum nih ya, secara umum trauma atau dalam psikologis ialah jenis kerusakan jiwa yang terjadi akibat dari peristiwa traumatis. Ketika trauma ini mengarah kepada gangguan stres pasca trauma, maka kerusakan mungkin melibatkan perubahan fisik dalam otak dan kimia otak. Maksudnya ini, trauma ini membuat diri kita pikiran sepanjang waktu, yang mana trauma ini sulit untuk dilupakan. Pasti ada ya ingatan tentang trauma ini ketika kita mengalami kejadian yang hampir sama atau mirip. Mungkin itulah sekilas mengenai trauma. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sarah. Mana Sarah, saya ini kan sebagai pendamping dan Sarah ini sebagai klien. Jadi saya ingin bertanya kepada Sarah sebagai klien saya. Kira-kira ada nggak trauma yang pernah dialami Sarah? Saya butuh 3, dimulai dari level yang paling terendah atau yang tidak terlalu trauma kali lah. Oke, dipersilakan. Oke, terima kasih Musir. Iya, so pasti saya punya trauma, punya ketakutan. Kalau diurutkan yang paling rendah, saya takut kalau saya lihat kamar jenazah, itu yang paling rendah. Nah, kalau yang sedang, saya takut darah. Kemudian juga yang paling tinggi itu kayak jatuhnya ke fobia ya. Trauma saya sangat takut dengan kalau Musir tahu kayak ada bulat-bulatan, tapi kayaknya dia itu bergabung-gabung gitu. Jatuhnya jadi kayak apa gitu, ngeri. Tapi itu sebutan kalau medisnya tripobia. Itu yang paling takut, Musir. Oke, baik. Trifobia. Oke, baik Sarah. Setelah Sarah tadi udah menjelaskan atau menyebutkan 3 traumanya dari level terendah ke level yang paling tinggi, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sarah untuk menjelaskan kira-kira mengapa sih trauma itu uh, bisa menyebabkan atau kenapa trauma itu bisa terjadi pada Sarah? Mulai dari yang terendah dulu, dari yang kamar mayat. Dipersilakan. Oke, Musir. Lebih ke kronologi berarti ya Musir cerita kenapa. Ya. Oke. Jadi kalau sangat kecil, saya lupa umur berapa pastinya, tapi saya sudah punya ingatan lah di usia segitu. Saya lupa kelas berapa, kayaknya belum sekolah. Tante kandung saya meninggal di rumah sakit. Dan saya kalau nggak salah kayak ngelihat sepintas gitu kamar jenazah. Pokoknya
kalau sudah berbau kamar jenazah itu menurut saya sudah sangat menakutkan karena kita kehilangan seseorang gitu loh. Jadi kalau identik dengan kamar jenazah saya langsung ingat hilang gitu, hilang, ada orang yang hilang, ada orang yang hilang dalam arti bukan hilang ke mana, tapi hilang dari dunia gitu, meninggal. Jadi sejak sejak umur segitu yang sangat-sangat kecil, setiap kali saya melihat kamar jenazah, saya membayangkan sesuatu yang buruk, tuh karena dulu tante saya meninggal. Nah kalau darah, saya kurang tahu dari usia berapa saya takut darah, tapi memang kalau saya melihat darah, saya pernah lihat darah dan saya pingsan. Waktu saya dan, ibu saya, mama kandung saya tabrakan kemarin itu, sebenarnya yang parah adalah mama saya. Saya nggak terlalu parah, tapi yang parah itu mama saya. Tapi saya yang pingsan, pingsan bukan karena bahaya atau bagaimana, saya ngelihat darah di situ. Nggak tahu dari sejak kapan saya takut darah, tapi setiap kali lihat darah saya takut. Entah kenapa gitu, langsung membayangkan sesuatu yang buruk dan langsung pingsan. Dan kalau trypophobia ini kayaknya dari umur udah kecil kali lah, Mus. Saya udah takut yang namanya kayak sekumpulan bulet-bulet gitu, saya takut mulai dari, kayak sarang lebah atau ada sekumpulan ulat-ulat yang menjalar, itu saya bener-bener takut dan trauma ngelihat yang kayak gitu. Itu sih, Mus, Oke, baik. Terima kasih Sarah yang telah menjelaskan apa namanya fobia atau trauma yang telah dialami mulai dari level terendah sampai level yang paling tinggi. Oke, di sini kan kita juga udah mengurutkan dari level terendah dan tertingginya. Mungkin di sini kita akan melakukan desensitisasi, yang mana guna untuk merilekskan diri Sarah agar kiranya nanti bisa membuat Sarah melupakan paling tidak dikit-dikit gitu ya kan. Jadi traumanya itu tidak berkelanjutan. Mungkin di sini saya akan memandu Sarah. Sebelumnya kita akan memulai dari level atau hierarki yang paling rendah, yaitu tentang kamar mayat. Oke, baik Sarah. Di sini saya ingin menganjurkan kepada Sarah, sebelumnya kondisikan di daerah tempat Sarah, kemudian merilekskan diri dengan mencari posisi duduk yang paling nyaman. Jika sudah nyaman, Sarah boleh angkat tangannya seperti ini. Jika tidak, boleh dikepalkan tangannya. Oke, bagaimana Sarah? Oke, Musir, paham. Oke, baik. Saya instruksikan kembali bahwasannya mikrofon tidak perlu dimatikan, di unmute aja, biar nanti saya mengarahkannya, Sarah bisa cepat ngerespon. Oke, kita akan mulai untuk merelaksasi mengenai hierarki yang paling rendah terlebih dahulu, yaitu takut akan kamar mayat. Oke, langsung saja. Sarah, ambillah posisi yang paling nyaman, rilekskan diri. Jika ada bagian tubuh yang masih tegang, boleh dirilekskan. Jika sudah rileks, boleh diangkat tangannya. Oke, selanjutnya pejamkan mata Sarah. Kemudian tarik nafas perlahan. Buang. Tahan. Lalu hembuskan perlahan. Selanjutnya tarik nafas kembali. Tahan. Buangkan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas. Tahan. Buang perlahan. Periksalah bagian tubuh Sarah yang masih tegang. Rilekskan kembali. Jika sudah rileks, diangkat tangannya. Jika tidak, dikepalkan tangannya. Dipersilakan. Oke, baik, sudah rileks. Oke, selanjutnya bayangkan dan pikirkan kondisi yang paling nyaman menurut Sarah, dan rilekskan pikiran, dan pikirkan bahwasannya saya juga akan mengucapkan kata-kata tertentu kepada Sarah agar
trauma yang dialami akan menghilang secara perlahan. Sarah, saya tidak baik. Sarah, saya tidak takut kamar mayat. Untuk kedepannya, saya bisa menghadapinya. Rilekskan badan lagi. Jika ada bagian tubuh yang tegang, maka rilekskan kembali. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Sarah, saya bisa menghadapi kamar mayat dan saya tidak takut lagi pada kamar mayat. Tarik nafas perlahan, tahan, buang perlahan. Sekali lagi, saya tidak takut dengan kamar mayat dan saya bisa menghadapinya di kemudian hari. Tarik nafas perlahan, tahan, dan buang perlahan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, tahan, buang perlahan. Oke, kepada Sarah, sudah boleh buka matanya. Secara perlahan. Oke, setelah merelaksasi atau desensitisasi yang pertama, di hierarki yang terendah, yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan Sarah? Oke, terima kasih Mus. Perasaan saya sedikit lebih rileks daripada kondisi yang pertama, karena tadi di awal saya cukup tegang, tapi saat ini saya sudah sedikit lebih rileks. Oke, baik. Terima kasih, Sarah. Semoga kedepannya bisa lebih rileks lagi dan melupakan trauma yang pernah dialami tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu hierarki yang kedua, yang takut akan darah. Oke, sebelumnya kepada Sarah, diinstruksikan kembali untuk mencari posisi yang paling nyaman. Jika sudah, boleh diangkat tangannya. Oke, baik. Oke, kepada Sarah, pejamkan mata. Rilekskan diri. Jika ada bagian tubuh Sarah masih tegang, boleh dirilekskan kembali. Kemudian, tarik nafas perlahan, tahan, dan buang perlahan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan. Saya akan mengucapkan beberapa kata atau menginstruksikan kepada Sarah, seperti saya tidak takut akan darah. Kedepannya saya bisa menghadapinya. Tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan. Dan ucapkan dalam hati, saya tidak takut akan darah, dan kedepannya saya bisa menghadapinya. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Saya tidak takut akan darah. Kedepannya saya bisa menghadapinya. Tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan. Oke, kepada Sarah, boleh dirilekskan kembali bagian tubuhnya masih tegang. Jika sudah, boleh diangkat tangannya. Jika belum, boleh dikepalkan tangannya. Oke, baik. Terima kasih. Tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan. Oke, kepada Sarah, sudah bisa membuka matanya secara perlahan. Oke, baik Sarah. Setelah yang step kedua ini, bagaimana perasaan Sarah terkait trauma yang pernah dialami itu yang takut akan darah? Oke, terima kasih Mus. Tadi sedikit agak tegang di awal karena sudah membahas darah, tapi karena Musir instruksikan untuk tarik nafas, kemudian hembuskan secara berulang kali, saya lebih tenang dan lebih rileks jadinya, Mas. Walaupun pembahasan kita darah. Oke, baik. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya Sarah bisa lebih tidak takut lagi atau menghilangkan trauma yang akan takut akan darah. Oke, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu untuk di hierarki yang terakhir, yaitu takut mengenai tripobia gitu ya, yang berlubang-lubang. Oke, kepada Sarah, boleh dipejamkan matanya. Dan kepada Sarah, ambil posisi yang paling nyaman, posisi duduk yang paling nyaman, dan rilekskan bagian tubuhnya. Oke, tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan.
Sekali lagi, tarik nafas perlahan, tahan, dan hembuskan perlahan. Di sini saya akan menginstruksikan kepada Sarah untuk mengucapkan, saya tidak takut lagi akan trifobia. Saya tidak akan takut mengenai yang berlubang-lubang. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Rilekskan kembali bagian tubuh yang masih tegang. Jika sudah tidak tegang lagi, mulai diangkat tangan. Jika belum, boleh dikepalkan tangannya. Oke, baik. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Saya, Sarah, tidak takut mengenai trifobia, dan saya tidak takut menghadapi yang berlubang-lubangan. Tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas perlahan, tahan, hembuskan perlahan. Rilekskan kembali bagian tubuh yang masih tegang. Jika sudah rileks, boleh diangkat tangan. Jika belum, boleh dikepalkan tangan. Oke, baik, terima kasih. Tarik nafas perlahan lagi, tahan, dan hembuskan secara perlahan. Oke, kepada Sarah, sudah boleh dibuka matanya perlahan. Oke, baik. Terima kasih Sarah telah mengikuti desensitisasi dengan 3 hierarki ini, mulai dari terendah sampai tertinggi. Kira-kira bagaimana perasaan Sarah setelah kita melakukan hierarki yang ketiga ini? Terima kasih juga Musir, saya merasa lebih tenang, lebih rileks lagi. Perasaan saya tadi di awal itu sedikit kaku, sedikit tegang. Karena kan ini membahas tentang fobia saya, ketakutan saya. Tapi setelah melakukan desensitisasi ini, saya merasa lebih tenang dan lebih nyaman dan rileks lagi, Musir. Oke, baik. Terima kasih Sarah. Oke, mungkin bagian praktik desensitisasi kita ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan bertanya, mungkin Sarah juga sudah tahu mengenai BMB3. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Sarah, apa sih topik ini? Apakah bagaimana sih? Apakah topik ini penting untuk kita bahas terkait desensitisasi ini? Pada Sarah, bagaimana? Oke, terima kasih, Mus. Menurut saya topik ini sangat penting dibahas karena ada begitu banyak orang yang memiliki ketakutan atau memiliki trauma, entah itu trauma karena bencana atau trauma karena sesuatu atau ditinggal orang yang kita sayang. Nah, kalau ini bisa kita lakukan kepada orang yang membutuhkan seperti ini, itu sudah sangat membantu dia sekali dari kondisi yang terpuruk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi ini sangat penting untuk dibahas topik ini, Mas. Oke, baik. Terima kasih Sarah atas pendapatnya. Kemudian setelah mengenai topik yang penting untuk dibahas, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Sarah, bagaimana perasaan Sarah setelah kita melakukan praktik desensitisasi ini? Oke, terima kasih. Perasaan saya sangat senang dengan apa namanya ini, konseling ini atau desensitisasi ini. Saya sangat senang sekali karena jarang sekali ada kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Nah, ini sangat berguna menurut saya. Semoga karena saya sudah pelajari dari Musir, nanti saya juga bisa pelajari berikan kepada orang lain. Jadi manfaat yang saya dapatkan dari Musir bisa saya dapatkan dan saya berikan kepada orang lain. Jadi saya sangat senang bisa mendapatkan ilmu baru dari Musir. Baik, terima kasih Sarah. Setelah mengenai perasaan, apa sih tindakan yang mungkin akan Sarah lakukan setelah kita melakukan praktik kali ini? Oke, terima kasih. Jadi tindakannya itu pasti kan suatu saat nanti atau suatu hari nanti saya punya ketakutan lagi nih, entah itu karena sesuatu atau bagaimana. Nah, tindakan saya bisa mengulangi apa yang Musir berikan ini ke diri saya sendiri atau bisa meminta bantuan teman saya untuk melakukan desensitisasi ini kepada saya. Jadi saya harus lebih bertindak bijaksana ketika nanti saya trauma atau ada ketakutan tersendiri, saya harus bertindak seperti apa yang Musir lakukan kepada saya sekarang. Baik, terima kasih Sarah. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya mengenai poin terakhir, yaitu apa sih tanggung jawab yang bisa Sarah kembangkan setelah kita
membahas atau melakukan topik desensitisasi. Oke, terima kasih, Mus. Jadi tanggung jawab saya adalah, saya lebih belajar lagi nih bagaimana cara melakukan desintisasi. Tadi kan saya sudah dengarkan Musir dan pantau Musir bagaimana melakukannya. Nah, tanggung jawab saya setelah dari Zoom ini mungkin saya bisa belajar lagi dari YouTube atau dari manapun supaya saya bisa pandai melakukan ini dan memberikan, kepada orang lain juga. Saya bisa melakukan, mana tahu saya bisa jadi pendamping kepada orang lain atau kepada keluarga saya sendiri. Jadi saya bisa membantu mereka yang tadinya terpuruk bisa, lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Sarah. Mungkin sekian terkait BMB3-nya. Mungkin kita sudah memasuki penghujung kegiatan. Seperti biasa, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan agama kita masing-masing. Mungkin di sini saya akan pandu doa menurut agama Islam. Mungkin Sarah bisa menyesuaikan. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para dosen yang telah mengajar kami dari awal hingga akhir perkuliahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sini kami telah melaksanakan praktik desentisasi yang mana guna untuk merelaksasikan atau membantu klien untuk menghilangkan trauma-trauma mulai dari hierarki yang paling rendah seperti yang dialami Sarah, ya ia takut akan kamar mayat, darah, dan takut akan yang berlubang-lubang. Semoga dari trauma-trauma yang ia alami bisa engkau hilangkan secara perlahan atau hilang sampai tidak ada lagi traumanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah dari doa hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Baik, terima kasih Sarah. Saya ucapkan yang telah mengikuti kegiatan praktik desentisasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Semoga ilmu-ilmu ataupun hal-hal yang kita lakukan di Zoom virtual ini bisa bermanfaat bagi berkah. Mungkin langsung saja saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sarah. Selamat siang, Musir. Terima kasih. Terima kasih.